depan gerak. Siap gerak. Silakan masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya di sini Ibu lihat kelas kita sudah bersih dan pakaian anak rapi-rapi. Berarti hari ini kita sudah siap untuk belajar ya. Nah sebelum belajar ya teman-teman kita sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya nak ya. Mari teman-teman kita bersama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya. Tujuan kita berdoa nak ya agar materi kita pada hari ini yang kita akan pelajari ya lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ya, baiklah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kemudian untuk lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak silakan berdiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, aktif. Hari kita pelajaran apa nak? Tentang jam, Tentang jam ya, tentang jam ya. Jadi kemarin kita belajar tentang jam ya. Ibu akan bertanya, ya kalau misalnya pagi anak-anak jam berapa bangunnya nak? pukul 5 Ya, iya pukul 5 bagus. Tadi pukul 5 nak ya kita sholat subuh dulu ya dah. Nah kalau misalnya malam pukul berapa anak-anak tidur? pukul 7, Bu. Pukul 7. Ya ada lagi pukul berapa biasaan tidur malam? Pukul 8. Pukul berapa lagi? Pukul 9. Iya. Kalau pukul 8 nah ya, pukul 9 itu waktu sudah tidur. Kita tidak boleh tidur terlalu malam, tidak boleh. Apalagi anak-anak sekolah pagi ya, itu tidak boleh tidurnya larut malam. Nah sekarang ya, di materi pelajaran kita pada hari ini untuk menunjukkan waktu dengan menggerakkan jarum jam ya, jarum jam ya, manfaat jarum jam panjang, jarum jam pendek ya. Nah sekarang perhatikan, ada video yang ibu saksikan di sini ya. Ya, di situ ada gambar ya,
kita butuhkan waktu berapa menit, nak ya? Sekarang kalau dari kelompok ini berapa menit dulu, nak? 15 menit untuk kita menyelesaikan diskusi. Ini kelompok ini 15 menit juga, itu kelompok itu. Iya, ya. Jadi di sini ibu akan bentuk kelompok. Kelompok 1 ibu beri nama kelompok melati. Kelompok 2 ibu beri nama kelompok mawar. Kelompok 3 ibu beri nama kelompok anggrek. Ya, sudah jelas, nak ya? Nah, kelompok mawar itu yaitu Citra, Melva, Sarip, dan Ilham. Ya, kelompok melati ya, nak ya? Kelompok mawar Sipalela, Salsabila, Kanisa, dan Musdalifah. Kemudian kelompok anggrek Dio, ya, Carla, Sari, dan Nadia. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di situ. Ibu akan membagi kelompok, ya. Di sini ibu sudah bawa jam, ya. Jam ini jam yang keadaan mati, nah ya. Jadi belum tahu kita jam berapa ini hasilnya. Nah, sekarang ibu akan, ya, menyuruh anak-anak ke depan, ya. Tidak hanya satu orang. Jadi satu kelompok itu semuanya ke depan, ya, untuk menjelaskan dengan kelompok lain. Minta ditunjukkan jarum jamnya pukul berapa, ya. Kemudian kelompok yang lain bisa memperhatikan. Nah, untuk ini, ya, nak ya, ibu akan panggil kelompok melati. Kelompok melati silakan, nak, semuanya ke depan. Itu bawa yang hasil yang, ya, hasil yang kemarin. Ya, di sini ada yang menggerakkan jarum jamnya, ya. Kemudian di sini perhatikan di sini. Ya. Ya, coba, nak ya, perhatikan di sini, ya. Pukul hasil kerja dari kelompok melati itu pukul 7 tepat. Coba, nak, gimana meletakkan jarum jam pukul 7 tepat? Pukul 7 tepat. Pukul 7 tepat. Iya. Coba perhatikan, nak. Perhatikan, nak, di sini dari kelompok melati menuliskan hasilnya pukul 7 tepat. Ya, anak-anak perhatikan di sini. Gerak jarum jamnya betul atau tidak? Itu perhatikan, nak. Tuh, betul, ya, tepuk tangan untuk kelompok melati. Nah, sekarang coba ibu minta tuliskan dari temannya kelompok melati. Ini pukul 7 tepat. Coba tulis di sini, nak. Pukul 7 tepat. Siapa yang bisa? Ya, coba. Ditulis pukul 7 tepat. Cepat tulisannya. Pukul, ya, pukul, ya, tulis. Pukul 7 tepat.
tepat. Perhatikan. Siapa yang bisa memperbaiki? Perhatikan di sini benar atau salah itu? Iya, coba Sari, nak, coba Sari. Ya. Ya, temannya dari kelompok Melati, kelompok Mawar di sini pukul 2 tepat. Sedangkan gerak jarumnya iya, salah coba tambah itu nah. Ya, dibaca pukul berapa itu? Dibaca pukul berapa? Tadi benar. Nah, baca pukul berapa itu nak? Iya, dibaca pukul 2.05 menit. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Iya, ya. Jadi yang ini kalau misalnya jarum pendeknya menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan angka 1, itu berarti bukan dibaca tepat ya nak ya, dibaca lebih ya, lebih dari 5 menit ya, pukul 2 lebih dari 5 menit. Nah sekarang coba ibu minta ditulis pukul 2 lewat 5 menit. Coba kan bisa tulis nah. Apa yang bisa? Pukul 2 langsung tulis pukul 2 lebih 5 menit. Pukul 2 Mawar, silakan duduk kembali nah ya. Ya, tepuk tangan dari kelompok Mawar. Ya, sekarang dari kelompok anggrek. Dari kelompok anggrek. Ya, ada yang pegang jam-jamnya. Siapa yang jam-jamnya? Ya. Coba nak hasil dari kelompoknya tadi pukul berapa itu? Kalian? Ya, silakan lihat ke jarum jamnya. Ya. Ya. Coba dibaca. Pukul 11 tepat. Perhatikan kelompok Melati dan kelompok Mawar. Ya. Pukul 11 tepat. Ini nak. Ya, pukul 11 tepat. Gimana? Benar atau tidak itu? Benar. Iya benar. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Kemudian ya, sekarang coba ibu minta tulis di sini ya, temannya yang mewakili pukul 11 tepat. Pukul
maju ya. Sekarang siapa yang ingin bertanya tentang jam? Saya Bu. Saya Bu. Ya, coba Nadia. Apa? Ya, untuk apa jam? Ada teman yang bertanya untuk apa jam? Siapa yang bisa jawab? Apa? Ya, coba sih. Pak. Untuk menunjukkan waktu. Untuk menunjukkan waktu. Ya, guna jam itu untuk menunjukkan waktu. Siapa lagi yang ingin bertanya tentang jam? Saya Bu. Ya, coba si Musdalifah. Untuk apa jarum panjang pada jam? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, coba Sari. Jarum panjang untuk menunjukkan menit. Iya, jarum panjang untuk menunjukkan menit. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, coba si Citra. Apa gunanya jarum pendek? Apa gunanya jarum pendek? Siapa yang bisa menjelaskan guna jarum pendek? Ya, coba Lempang. Jarum pendek. Apa? Guna jarum pendek? Untuk menunjukkan menit. Untuk menunjukkan menit. Temannya dari kelompok Melati, jarum pendek itu untuk menunjukkan menit. Ya? Ya, siapa yang bisa memperbaiki? Ya, coba sih. Kansa. Untuk menunjukkan waktu. Iya, untuk menunjukkan waktu. Jadi jarum jam itu, nah ya, ada jarum panjang, ada jarum pendek. Ya, kemudian ada juga jarum yang halus di sini ya, Ibu. Perhatikan nak ya. Ya, di sini jarum ini jam yang sebenarnya nak ya. Nah, jam yang sebenarnya ini, ya, gerak jarum mana yang lebih cepat geraknya? Jarum yang berwarna. Iya, jarum yang berwarna merah. Itu untuk menentukan ya detik. Nah ya, sedangkan jarum panjang itu untuk menunjukkan menit. Ya, apabila misalnya jarum panjangnya ke arah kanan, dia menunjukkan jarum panjangnya lebih atau lewat daripada lebih dari lebih ini, misalnya angka jarum panjangnya ke angka 1, dia misalnya ke jarum pendeknya ke 10 ya, dibaca pukul 10 lebih 5 menit. Nah, sekarang jam ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 10 kurang 15 menit. Iya, jarum pendeknya menunjuk angka berapa? Coba kelompok Anggra, jarum pendek ini angka berapa? 10. Pukul 10. Kelompok Melati, pukul berapa jarum pendeknya? 10. Kelompok Mawar? 10. 10. Ya. Jarum panjangnya menunjukkan angka 11. maka dibaca 10 Kurang 5 menit. iya 10 kurang 5 menit ya nak ya, bagus tangan ya. Nah, sekarang ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa ya? Yang bisa menyimpulkan pada hari ini? Ya, coba Citra dari kelompok Melati. Berdiri nak sini nak. Kalau jarum panjang untuk menunjukkan menit, jarum pendek untuk menunjukkan waktu. Iya, jarum panjang untuk menunjukkan menit, jarum pendek untuk menunjukkan waktu. Ya, tepuk tangan. Ya. Ada lagi? Ya, coba dari kelompok Anggrek. Ya, coba nak suaranya yang jelas. Apabila jarum panjang mengarah ke kanan, maka dibaca lebih. Apabila jarum panjang mengarah ke kiri, dibaca kurang. Ya, kurang, tepuk tangan untuk kelompok Anggrek ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ya, bahwa jarum jam itu sangat berguna untuk kita gunakan ya. Kita melihat ya apa itu waktu di rumah ya. Kita bisa membagi waktu ya. Malam hari kita tidur pukul berapa? Kita tidak boleh tidur larut malam nak ya. Anak-anak kan masih sekolahnya pagi ya, tidak dibolehkan. Kemudian di pagi hari ya, kita biasakan ikut orang tuanya sholat nak, pukul 5 bangun ya. Atau misalnya untuk sholat lebih awal lagi
jarum panjang untuk menunjukkan menit ya. Kemudian jarum halus yang gerakannya lebih cepat itu untuk menunjukkan detik ya. Kemudian cara membaca jam, perhatikan ya. Cara membaca jam ini, nah kalau misalnya ya di siang hari kita membacanya melihat angka jarum pendeknya ya. Cukup dengan membaca misalnya jarum pendek hari ini pukul 10, kita baca pukul 10. Tapi kalau sudah malam, sudah lewat dari jam 12, cara membacanya beda nah. Tidak lagi pukul 10. Sehingga kita perhatikan di sini ada angka 12. Ini pada malam hari nak ya. Pada malam hari ya. Perhatikan, pada malam hari ketika jarum jamnya menunjukkan pukul 1 atau pukul 12 dulu ya. Pukul 12. Jadi kita waktu itu malam tidak bisa lagi dibaca pukul 12, tapi kita cukup baca dengan 00, berarti itu pukul 12 tepat. Kalau jarum pendeknya menunjukkan angka 12. Kalau jarum pendeknya menunjukkan angka 1, perhatikan, dibaca, sudah lipat, perhatikan ya. Kalau jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1, di malam hari dibaca pukul 13, ya. Kenapa dibaca pukul 13? Di sini sudah ada angka 12, maka di sini dibaca jarum pendeknya ke arah jam 1 itu dibaca pukul 13. Ya. Kalau jarum pendeknya menunjukkan pada malam hari pukul 2 dibaca pukul 14. Kalau jarum pendeknya pukul 2 pukul 14. Iya, pukul 14 ya. Pukul 14. Nah, sekarang coba Ibu minta lagi ya, mewakili satu kelompok lagi nah ya. Coba tunjukkan di sini misalnya pukul 14 di malam hari, pukul 14 tepat. Bisa? Ya, coba Pak Lendra. Di malam hari ini nak ya, di malam hari. Pukul 14 tepat. Ya, ini di malam hari ya, silakan duduk Pak Lendra. Di malam hari jarum pendek menunjukkan pukul 2 ya, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Jadi dibaca pukul 14. Iya, pukul 14.00 nah ya. Pukul 12 tepat ya di malam hari. Pukul 14 nah ya, bukan pukul 12, pukul 14 tepat ya. Nah, jadi kalau misalnya di malam hari, ulang lagi nak ya. Kalau misalnya jarum pendeknya menunjukkan pukul 3 di malam hari. Ayo coba dihitung sama-sama. Ini pukul 12, 13, 14, 15. Pukul 15 ya. Kalau jarum pendeknya menunjukkan ke arah 3 di malam hari. Jadi perbedaan cara membaca jam nah ya, pada jam itu kalau malam hari dia dibacanya tidak lagi menggunakan angka 1, jam 2, jam 1. Jadi kalau dia sudah lewat dari jam 12, maka langkah ke jam 1-nya itu jarum pendek sudah dibaca 13. Tapi kalau di siang hari jarum pendeknya menunjukkan angka 1 ya, tetap dibaca jam 1. Nah, ya. Nah, jadi itu saja ya. Sekarang Ibu akan ketahui ya bagaimana anak-anak telah memahami tentang jam pada hari ini. Ibu akan memberikan evaluasi ya. Jadi anak-anak kerjakan per individu. Kerjakan per individu ya. Kerjakan nak ya. Per individu. Ya, selesaikan.
kegiatan sehari-hari di rumah, ya, membaca buku, bangun pagi, waktu bermain, waktu istirahat, waktu sekolah harus digunakan dengan melihat jam. Jadi ya kita teratur dalam pelaksanaan kita sehari-hari, nak ya. Itu yang kita harus pelajari ya tentang jam hari ini, nak ya. Jadi bisa kamu gunakan di rumah, bisa kamu manfaatkan ya. Ketika misalnya orang tuanya misalnya menyuruh anak-anak ya, coba nak, misalnya orang tuanya masih di belakang misalnya, coba nak lihat nak jam berapa hari ini. Ya, ketika kamu sudah bisa melihat jam, kamu lihat jam itu bisa diberitahu pada orang tuanya ya. Apalagi kalau misalnya kamu pergi sekolah, bisa melihat jam supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Enaknya, jadi bisa dimanfaatkan ya. Apalagi misalnya di bulan puasa. Bulan puasa itu sangat penting kita melihat jam ya. Biasanya kalau misalnya kita berbuka puasa pukul berapa, kemudian untuk sahurnya pukul berapa ya, kemudian selesai kita makan sahur, habis imsaknya pukul berapa, tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, itu saja yang kita pelajaran hari ini. Nah ya, marilah kita sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita menyanyikan dulu lagu daerah ya, lagu daerah kita. Nah ya, sekarang kita menyanyikan lagu Cuma Hilang ya. 1, 2, 3. Cuma hilang, mak hilang jaga batu, di mana kucing belah, di situ rumah aku. Anak-anak, cuma hilang, mak hilang jaga batu, di mana kucing belah, di situ rumah aku. Bakar api, masuk kaleng, bajunya senang jadi gelombang. Oi maalo, hati jadi imbang, jadi dusun bujang salengkang. Cuma hilang, mak hilang jaga batu, di mana kucing belah, di situ rumah aku. Cuma hilang, mak hilang jaga batu, di mana kucing belah, di situ rumah aku. Ya, terima kasih ya. Sekarang ya kita berdoa dulu nak untuk pulang supaya kita selamat di perjalanan ya. Silakan berdoa. Mari teman-teman kita bersama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Ya. Ini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.